الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat 38 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Athara adalah mendahulukan, tetapi dia bukan dengan qaddama. Kalau qaddama itu mendahulukan sesuatu, tapi kita masih menjadi yang berikutnya. Ibaratnya kalau ada orang ya mentakdim orang lain, seperti jamak takdim ya. Jamak takdim itu bukan berarti meninggalkan sholat berikutnya kan? Ya. Kalau misalnya saya jamak takdim zuhur dan asar, berarti sholat asarnya dimajukan ke sholat zuhur, tetapi bukan berarti asarnya ditinggalkan. Saya mendahulukan orang bukan berarti kemudian saya tidak mendapatkan bagian. Misalnya ada jatah pembagian untuk 10 orang paket bantuan misalnya. 10 orang ini udah terkumpul semua, ngantri. Orang yang paling belakang ini sepuh, umur sudah 80 tahun, ngantri paling belakang. Maka yang di depannya mengatakan, "Bapak silahkan duluan." Itu namanya apa? Takdim. Tetapi dia kebagian enggak? Tetap kebagian. Bedanya dengan itsar. Wa atharal hayatad dunya, orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang yang memprioritaskan dunia, bukan hanya mendahulukan, tapi saking memprioritaskan dunia, baginya enggak masalah akhirat enggak dapat. Jadi saking memprioritaskan dunia, bahkan akhiratnya pun tidak kebagian. Walladzina yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Tabiat dulu orang Madinah itu, orang kalangan Ansar adalah Allah puji dalam surat Al-Hasyr. Tatkala mereka berlaku itsar kepada saudaranya yang datang dari Makkah yang disebut dengan kalangan Muhajirin. Mereka bukan hanya mendahulukan, tetapi memberikan kepada saudaranya yang Muhajirin ini, bahkan seandainya pun mereka enggak kebagian sama sekali. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka juga perlu, padahal mereka juga butuh. Tapi ini ada orang baru nih, disatukan dalam keimanan, adalah buat kalian saja. Kita gampang lah. Itu namanya itsar. Dia Allah menggambarkan
Yang disebut dengan wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha itu orang yang sudah melampaui batas. Tatkala dunia sudah menjadi orientasi, apa yang diprioritaskannya, bahkan sudah sampai tidak ingat lagi bagaimana nasib akhiratnya. Ya. Sehingga kalau ditanya kapan terakhir sholat di masjid, bingung jawabnya. Apa nih? Kapan terakhir mendengar suara azan, bingung juga. Karena acaranya dari hotel ke hotel, dari ballroom ke ballroom, kafe ke kafe. Kapan terakhir puasa? Ramadan kemarin. Kenapa? Habisnya setiap hari diajakin makan siang terus kan. Meeting kan makan siang. Makan siang yuk, makan siang, makan siang. Akhirnya kapan puasanya? Apa nih? Oh, Ramadan kemarin gitu. Jadi orang kalau sudah berpikiran asara itu, betul-betul yang diprioritaskannya, isarkannya itu adalah dunia, kehidupan dunia, bukan hanya dunianya. Ya, ini ayat luar biasa. Jadi bagaimana di dunia itu bisa hidup seolah-olah hidup selamanya. Ya, makanya ada sebuah makalah yang luar biasa. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Cara kita menyeimbangkan adalah silahkan beramal untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi beramallah pula untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ya. Nah, orang yang kemudian dikatakan wa amma fa amma man tagha itu dia sudah betul-betul melampaui batas sehingga sudah tidak lagi beramal untuk akhirat. Ya. Kapan terakhir istighfar, kapan terakhir tahajud, kapan terakhir tasbih, kapan terakhir setelah sholat masih bisa zikir, masih bisa doa. Wah, saya udah nggak sempet, tapi sholat langsung bangun, langsung keluar masjid. Ya, kayaknya waktu itu sangat mahal untuk bisa punya kedudukan amal solehnya untuk akhirat itu. Ini Allah katakan athar. Ya. Karena athar asal katanya dari kata athar, sisa, bekas. Ya, buntut atau kemudian yang tersisa atau kemudian jejak bisa. Nah, ketika dia sudah mengisarkan kehidupan dunia, ini udah nggak ada sisanya lagi. Sudah tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya lagi akhiratnya, nggak ada jejak lagi ditinggalkan. Kenapa? Orientasi ke sana. Nah, ini Allah katakan sebagai orang yang melampaui batas. Sehingga simbol yang melampaui batas siapa? Disebut dengan taghiyah. Ya. Fa amma 'adun fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah. Ya. Itu salah satu azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Kenapa? Karena betul-betul mereka sudah melampaui batas. Ya. Disebut juga dengan taghut. Ya. Sikap perilaku melampaui batas. Padahal Allah mengatakan tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Itulah tanda-tanda dan batasan-batasan Allah. Siapa yang melampaui itu, melewati batasan itu, sungguh dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Tetapi begitu adilnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang malaikat dengan jumlah bilangan, ternyata bilangan pengulangan malaikat persis sama dengan bilangan pengulangan kalimat syaitan. Jumlah Allah menyebut tentang surga sama dengan Allah menyebutnya dengan neraka, jumlahnya sama. Ketika Allah memberikan ayat ancaman, Allah memberikan ayat himbauan, anjuran. Ya, ajakan. Nah, karena di sini Allah katakan ada orang-orang yang melampaui batas, maka berikutnya
Ada juga orang yang ternyata tidak akan mendapatkan burrizatil jahim itu. Neraka jahim ditampakkan enggak? Siapa mereka? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Adapun orang-orang yang khafa maqam, takut. Khafa itu dari kata khauf, takut. Maqam, kedudukan, tempat berdiri, tempat berpijak, disebut maqam Ibrahim. Kenapa? Karena dulu di situ Nabi Ibrahim berdiri, berpijak. Makanya ada bekas kakinya gitu ya, bekas tapak kaki beliau. Maqam, tempat kedudukan atau tempat berdiri, tempat berpijak. Tetapi terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita katakan Allah punya tempat berpijak. Allah punya tempat berdiri. Kenapa? Dalam fikih, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kita mengenal ada mazhab Asy'ariyah, Al-Asy'ari, yang kemudian mereka, dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya tempat dan tidak membutuhkan tempat. Karena yang bertempat itu hanya makhluk. Yang punya karakter membutuhkan sesuatu itu hanya makhluk. Khaliq tidak boleh ada sifat dia membutuhkan sesuatu. Maka maqam di sini artinya adalah kita takwilkan maknanya. Barang siapa yang takut dengan pengawasan Allah, barang siapa yang takut dengan kekuasaan Allah, barang siapa yang takut dengan murkanya Allah, dan bentuk takutnya itu direpresentasikan dengan apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Jadi di dalam ayat ini ada harful ataf, ada huruf penghubung yang namanya huruf waw. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, artinya dan. Waw itu seringkali bermakna ma'iyah, sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama. Artinya apa? Ketika seseorang menghadirkan rasa takut kepada Allah, maka pada saat yang bersamaan harusnya dia juga sanggup mencegah jiwanya dari segala dorongan dan keinginan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Kenapa bahasanya naha? Jiwa itu kenapa ditahan? Jiwa itu kenapa dilarang? Karena dalam surat Yusuf Allah katakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Tabiat jiwa itu adalah memerintah. Memerintah siapa? Kita untuk berbuat keburukan. Apalagi setiap kita punya qarin. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua qarin kafir kecuali qarinku dia sudah muslim. Jadi semua qarin kafir kecuali qarinnya Nabi. Ya. Dan semua qarin memerintahkan kita untuk berbuat dosa dan keburukan. Jadi luar biasa ini. Ya. Bagaimana pengintaian mereka, bagaimana nafsu jiwa kita senantiasa memerintahkan kepada keburukan, maka orang-orang yang takut kepada Allah, dia menyandarkan dirinya kepada Allah, menggantungkan pertolongannya kepada Allah untuk bisa menolak, melawan semua perintah jiwa yang memerintahkan kepada keburukan itu. Kalau mengandalkan diri kita sendiri, nggak akan bisa. Makanya dalam ilmu tasawuf, para ahli sufi kita itu punya prinsip dalam ajaran mereka adalah tidak ada yang, ketika ada kebaikan yang bisa kita lakukan, sejatinya kebaikan itu adalah bukti dari kemahabaikan Allah untuk kita, bukan karena kehebatan kita.
Dan tidak ada satupun yang bisa melawan keburukan kecuali dengan segala bentuk pertolongan dan riayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak bisa kita wanahan nafsa 'anil hawa kecuali dengan khafa maqam rabbihnya dulu. Semakin takut kepada Allah, menggantungkan pertolongan kepada Allah, menyandarkan kepasrahan kepada Allah, kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Dengan itulah kita bisa mencegah jiwa kita dari apa-apa yang mendorong kita berbuat buruk. Karena kedua-duanya sama. Allah sudah ilhamkan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah barengin tuh. Fujurnya ada, takwanya ada. Yang luar biasa yang di pertama kali disebut apa? Fa'alhamaha, fujurnya dulu Pak, bukan takwanya. Dominasinya itu dominasi keburukan. Kata siapa orang yang sudah berada di lingkungan yang baik tidak mungkin berbuat dosa? Kata siapa? Nabi Adam contohnya. Di surga. Lingkungan yang gak sebaik apa itu surga? Ya. Banyak malaikat, ya kan? Udah Allah bilang jangan deketin tuh pohon. Ya. Tapi apa kata iblis? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka keduanya bersumpah. Iblis bersumpah kepada keduanya, qasam. Ya. Demi Allah, wahai Adam dan Hawa, saya ini sedang ngasih nasihat sama Anda. Karena lingkungannya lingkungan baik kan? Di surga. Gak mungkin orang ada di surga kemudian dibilang saya ini pengen ajak Anda berbuat dosa. Gak mungkin. Ya. Ada gak orang di masjid kemudian ngajak orang berbuat dosa? Gak ada. Tapi di masjid justru banyak orang ngasih nasihat kan? Hati-hati. Ya. Kalau kita gak cermat-cermat, jangan-jangan nasihatnya itu justru menjerumuskan kita. Ya. Apa kata iblis? Saya ini sedang ngasih nasihat. Ya. Malaikat itu, kenapa mereka bisa kekal di dalam surga? Kanat fil jannati syajarah. Karena dulu di dalam surga ada sebuah pohon. Ya'kuluhal malaikah, dan pohon itu dimakan oleh malaikat. Li khuludihim, yang membuat malaikat setelah makan daripada pohon itu mereka jadi kekal di dalam surga. Ini saya kasih nasihat buat engkau wahai Adam dan Hawa, demi Allah. Allah tuh sebenarnya nggak pengen kamu lama-lama di surga. Ya, tapi kalau kamu pengen lama-lama di surga, ya, makan itu dari pohon itu. Tapi kan saya nggak boleh deketin. Ya udah gini aja. Ngedeketin nggak boleh kan? Tapi Allah bilang nggak boleh makan. Enggak sih. Ya udah. Nanti saya ngambilin deh. Gimana? Mau nggak? Nah, cerdas Pak. Logis, buat iblis tuh logis. Dia pinter, cerdas, luar biasa. Kan dilarang mendekati pohon. Ada nggak larangan kemudian makan? Nggak ada. Perintahnya justru apa? Wa kula minha raghadan haitsu syittuma. Silahkan makan semua yang ada dalam surga sepuasnya. Jadi pintar iblis. Makan aja. Ya. Kalau emang nggak boleh ngedeketin pohonnya, saya kan nggak dilarang deketin. Udah saya ngambilin, gimana kira-kira? Waduh, luar biasa iblis ini. Nah, apa yang membuat kemudian Adam lupa? Yang dicabut dari iblis, yang dicabut oleh iblis dari Adam adalah khauf makamnya Allah. Awalnya Adam takut. Saya kan nggak boleh makan, saya kan nggak boleh mendekati pohon itu. Takut dia. Dicari celah supaya hilang rasa takut Adam. Kan Allah nggak ngelarang kamu makan. Oh iya ya. Hilang nggak rasa takutnya Pak? Hilang. Kenapa? Karena yang akan dia lakukan Allah nggak larang. Justru Allah perintahkan. Ya. Justru Allah perintahkan. Sehingga dicabut
rasa takut itu dihembuskan dengan was-wasnya dia, udah kamu nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir, kamu nggak mengerjakan apa yang Allah larang kok. Nah itu dia. La ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa mengarahkan, memerintahkan kepada keburukan. Maka Allah katakan wanahan nafsa. Karena yang satu memerintah, yang satu harus ada yang ngerem, yaitu yang melarang. Karena al-amru perintah, lawannya an-nahyu larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, nahan nafsa 'anil hawa. Hawa itu akar katanya dari kata hiwayah, hobi. Dia juga bisa bermakna keinginan. Ternyata hobi itu adalah keinginan yang dilaksanakan berulang. Ada orang hobi main bola. Mungkin nggak misalnya orang itu satu awalnya nggak suka bola, jadi hobi? Mustahil, rasa-rasanya mustahil. Oh suka, tapi nggak pernah dilakukan berulang-ulang. Hobi nggak? Bukan hobi. Berarti hawa artinya kecenderungan, keinginan yang kemudian diperturutkan, dilakukan dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi yang namanya iblis itu, yang namanya syaitan itu, ketika seseorang sudah melampaui batas dengan cara dia orientasi kepada dunia sampai akhirat sudah tidak lagi bersisa, dicabut rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijerumuskan kepada perbuatan yang bisa jadi ternyata berulang kita lakukan. Sampai pada akhirnya apa? Meremehkan. Kan cuma dosa kecil. Kan saya juga bilang sama dia, Bang Bewok juga bercanda doang. Ya. Dari kecil juga udah bilang Bang Bewok sama dia itu. Ya. Dan kita nggak tahu dia sakit hati apa enggak kan? Ya. Kan katanya kalau misalnya bohongnya dalam rangka ini kan nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Dalam hal keburukan meremehkan, menyederhanakan. Dalam hal kebaikan pun meremehkan. Awalnya sudah azan, kata setan, belum qomat, ya kan? Nah, itu hari pertama Pak. Besoknya atau jam sholat berikutnya masih azan, oh iya belum qomat ya. Berulang tuh. Sampai kemudian meningkat. Setelah belum qomat apa lagi? Belum takbiratul ihram nih kayaknya nih. Ya. Terus belum kedengaran waladdolinnya nih. Terus begitu kan? Sampai pada akhirnya apa? Belum kedengaran assalamualaikum warahmatullahnya. Fenomena itu bisa kita saksikan kalau misalnya sholat taraweh biasanya itu. Ya. Kalau imamnya pas panjang, aduh, ntar dah tunggu waladolin baru berut semua ke depan kesal. Allahu Akbar langsung. Itu meremehkan. Wanahan nas'anil hawa. Kenapa dia bisa begitu? Karena sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Kuncinya di situ. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat tentang takut kepada Allah itu, takut dalam Al-Quran itu, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Takut dalam Al-Quran seringkali dinisbatkan dengan reaksinya adalah bersegera, berlari, mengejar, cepat-cepat, berkompetisi, ngos-ngosan dan lain sebagainya. Al-Baqarah Allah katakan misalnya 147 ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kalau Anda takut enggak kebagian melakukan kebaikan, maka jadilah yang terdepan dalam melakukan kebaikan itu. Jadilah pionir kebaikan, pelopor kebaikan. Yang tidak mungkin orang mau menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, tapi jalan santai, nggak mungkin. Al-Baqarah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Kalau mau mengejar ampunan Allah dan takut nggak dapat ampunan Allah, perintahnya apa? Wasari'u, cepatlah berangkat, cepat kejar. Kemudian Az-Zariyat 50 misalnya, Allah katakan fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Ya. Al-Jumu'ah ayat 9, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah. Al-Mutaffifin 24 atau 26 ya kalau enggak salah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau dapat surga itu dan takut enggak kebagian surga, maka tanafasil mutanafisun. Hendaklah nafasnya terengah-engah. Nafasnya saling bersusul-susulan. Yang tidak mungkin orang jalan santai nafasnya sampai ngos-ngosan. Pasti berlari. Ya. Dan saya selalu mengingatkan, menyampaikan misalnya gambarannya orang yang takut tidak dapat sesuatu pasti berlari. Dan orang yang takut mendapatkan sesuatu juga pasti berlari. Orang takut dikejar anjing, lari dia. Orang takut ketinggalan kereta, lari. Karena respon berlari itu hanya respon dari orang yang punya sikap takut. Sebaliknya, kalau kita berjalan kaki, tandanya kita enggak takut. Tidak takut mendapatkan sesuatu dan tidak takut tidak mendapatkan sesuatu. Dan perintah berjalan itu dalam Al-Quran seringkali dikaitkan dengan, dan selalu dikaitkan dengan dunia, dengan bumi, dengan pasar. Misalnya ada Al-Muluk ayat 15, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, berjalanlah di atas muka bumi. Kemudian Al-Furqan 64 ya, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, bahwa hamba-hamba Allah itu yang berjalan di atas muka bumi. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha, Luqman ayat 18 ya. Janganlah berjalan di atas muka bumi. Kemudian Al-Isra juga ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'amu yamshi fil aswaq. Kok utusan Allah begini sih? Dia berjalan di pasar, berjalan. Kenapa? Karena berjalan itu respon orang yang enggak takut. Artinya ketika dia khauf kepada Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, semakin dia takut kepada Allah dengan segala pengawasan, dengan segala kedudukan, dengan segala pertolongan, dengan segala kekuasaan yang Allah miliki dan Allah punya, itu membuat orang yang menyadari hal tersebut dia akan senantiasa bergegas dalam kebaikan. Karena dia takut tidak mendapatkan kebaikan itu, dan bergegas meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh jiwanya berupa perintah-perintah keburukan. Dia akan tinggalkan sekuat tenaga, meninggalkan itu, berlari meninggalkan itu. Ya. Bukan hanya wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim, tapi dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Dipisahkan benar nih harta anak yatim, diproteksi betul, jangan sampai ada 1 rupiah pun yang termakan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Betul-betul dia tinggalkan semua potensi yang mengarah ke sana. Ya. Bukan hanya tidak boleh mendekati, tapi ditinggalkan sejauh-jauhnya. Nah, siapa atau bagaimana janji Allah terhadap mereka? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga akan menjadi ma'wa. Ini menarik. Dalam Al-Quran itu ada banyak konsistensi ya. Pertama, Allah misalnya mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa, maka berikutnya pun Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa, sama. Apa artinya ma'wa? Masir. Ya. Tempat yang paling akhir, marji', bukan hanya tempat berpulang, tapi tempat yang paling
akhir. Jadinya kayak gimana sih gitu. Ujungnya seperti apa sih? Ya. Sehingga ketika Allah mengatakan bukan hanya tempat berpulang dan tempat kembali, karena banyak yang mengingkari bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Setelah itu nggak ada kepulangan. Perjalanan ini bukan kepulangan ke negeri akhirat, bukan. Mereka mengingkari itu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali alam semesta. Habis alam semesta hancur, udah kita hancur semua. Tidak ada proses kembali, berbangkit, nggak ada. Amma yatasaalun 'an nabil adzim. Mereka nggak percaya itu. Maka Allah bilang, ya udah deh. Ya, salah satu alternatifnya untuk menjelaskan adalah al-ma'wa. Bahwa surga dan neraka adalah akhir dari semua perjalanan. Baik, kalau kalian menganggap perjalanan ini menuju ke arah sesuatu, bukan proses kembali kepada sesuatu, baik. Sekarang akhir dari semua tujuan yang sedang dilalui itu, kalau memang bukan berpulang kepada Allah, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka di ujung sana tetap hanya dua tempat yang tersisa. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, fa innal jahim. Yang kedua, fa innal jannah. Ya. Pilihan kita hanya dua. Yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang dalam tafsir dijelaskan, alladzina yaquluna rabbana, ya, wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa, ya Allah saya pengen dapat dunia baik tapi pada akhirat enggak dapat apa-apa. Kata Allah, yang begitu salah. Yang benar yang mana? Yang yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan hasanah akhirat adalah tentu syurga. Walaupun beberapa tafsir dijelaskan hasanah itu yang akhirat adalah kematian husnul khatimah. Ya, ala kulli hal. Nah, kemudian karena ujungnya adalah syurga, fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadirkan bagaimana Al-Quran pertama kali turun kepada satu entitas masyarakat yang sebagian besarnya adalah ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabinya saja, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mereka nggak punya literatur apapun kecuali apa yang disampaikan nenek moyang. Nenek moyang mereka nggak pernah menyampaikan bahwa setelah kematian ada proses kebangkitan. Tiba-tiba datang ayat bahwa kematian ini hanya perantara terhadap sebuah fase pertanggungjawaban selanjutnya yang akhirnya adalah antara surga dan neraka. Maka Allah katakan, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka jadi bertanya-tanya, lah kalau memang akhirnya adalah surga ataupun neraka dan prosesnya itu adalah kehancuran alam semesta, mereka nanya, kalau gitu kiamatnya kapan datangnya? Nih kalau nanti kita mati, di dalam tuh berapa lama? Terus kiamatnya kapan? Apakah nanti generasi anak saya, cucu saya, cicit saya? Bayangkan orang di zaman itu bertanya, Pak, sampai sekarang kiamat juga belum datang. Seandainya orang di zaman itu masih Allah berikan umur sepanjang sampai hari ini hidup, apa kata mereka? Oh, ajaran Muhammad bohong berarti. Begitu kan? Saya sudah umur 1444 tahun, kiamat belum datang-datang. Padahal Muhammad bilang waktu itu, kiamat pasti datang. Ya. Sudah sekian puluh generasi sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita. Sudah datang kiamat? Belum. Dan sekarang pun ada pihak-pihak orang-orang yang tidak percaya juga kan tentang kiamat. Ya. Apalagi belum kelihatan. Maka Allah gambarkan dalam banyak ayat, yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alu ayyana mursaha. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya oleh Jibril,
Akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat itu. Dan Nabi menjawab, bal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Yang sedang ditanya tidaklah lebih tahu dibandingkan yang sedang bertanya. Ya kalau gitu akhbirni 'an amaratiha, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Tanda-tandanya banyak, Pak. Ya, gerhana bulan, gerhana matahari dalam 1 tahun Hijriah yang sama. Udah berapa kali? Berulang. Udah datang kiamatnya? Belum. Ya, Sungai Tiberias kemudian menyusut. Ya. Kemudian kebakaran besar. Kemudian kalahnya Romawi. Sudah kalah Romawi. Takluknya kemudian Eropa Timur, Konstantinopel. Sudah. Ya. Bahkan kemarin baru dirayakan itu 29 pas pemilihan Erdogan itu ya, sekian ratus tahun ya penaklukan Konstantinopel. Sampai sekarang kiamat belum. Makanya Allah cerminkan, karena Al-Quran ini sampai akhir zaman, maka akan selalu ada orang yang bertanya dan mempertanyakan kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka akan terus bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Sekarang Rasulnya udah nggak ada. Nanyanya ke siapa? Kepada umatnya, kepada para pewaris Rasul. Siapa para pewaris Rasul? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya. Sehingga kalau para ulama kita didebat, mana agama Anda? Katanya kiamat. Jangankan ulama, Rasul aja digituin. Ya. Maka Allah abadikan itu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Ayyan, ya. Dalam bahasa Arab ini luar biasa pemilihan katanya. Bahasa Al-Quran luar biasa. Apa maknanya ayyan? Saking tidak percayanya. Bukan hanya tentang kapan kejadiannya, tapi mana nih yang datang-datang. Kayaknya nggak bakal datang deh. Itu pakai ayyan. Ya. Dan disebut sebagai mursaha. Marsa itu tempat berlabuhnya kapal, tempat apa istilahnya? Ya, menepinya kapal itu di pelabuhan. Pelabuhan sini namanya marsa. Seolah-olah ada orang menantikan. Mana nih kapal kok nggak datang-datang? Jangan-jangan tenggelam di sono. Jangan-jangan karam kapalnya. Ditungguin. Seperti menantang kehadiran kiamat. Wahai pihak pelabuhan, mana kapalnya? Wahai pihak bandara, mana pesawatnya ini? Kok nggak nyampe-nyampe? Jangan-jangan bermasalah dia. Jangan-jangan nggak ada pesawat. Jangan-jangan nggak ada kapalnya. Jangan-jangan kiamat nggak ada ya. Jadi mereka mempertanyakan itu seperti seolah-olah memang menantang, menanti, menjemput. Sini datang. Kalau bang berani, gitu kira-kira. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan itu Allah kisahkan dalam Asbabun Nuzul surat An-Naba yang pernah kita bahas itu. Datang kepada Nabi orang membawa, habis bongkar kuburannya nenek moyangnya, serpihan tulang itu dibawa ke hadapan Nabi, ditiupkan di muka Nabi. Hai Muhammad, kalau emang ajaran agama Anda benar, setelah orang mati itu akan dibangkitkan. Coba nih, bangkitkan tulang belulang nenek moyangku yang sudah serpihan seperti ini, bangkitkan seperti halnya dulu dia pertama kali meninggal. Bisa jawab Pak? Nggak bisa. Mereka bertanya dan kita nggak pernah bisa menjawab. Karena Allah bilang, "Qul innama ilmuha inda Rabbi." Ilmu tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Makanya kalau ada orang mempertanyakan kiamat, mempermasalahkan, menantang dan lain sebagainya, cukup katakan, Allah yang bilang, "Qul," bilang sama mereka, "Innama ilmuha inda Rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu." Yang akan menunjukkan, menampakkan waktunya hanya Dia.
Kalau Allah sudah bilang begitu, ngapain kita sibuk jawab? Makanya Allah mengatakan yas'alunaka, mereka cuma bisa bertanya dan mempertanyakan, dan Allah tidak memberikan jawaban apapun. Tetapi konteks ayat ini ya adalah karena mereka kembali ingin mengingkari tentang dua akhir antara jannah dan jahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka bertanya, "Oh dah, kalau begitu kapan kiamatnya? Saya pengen segera ke sana. Kalau memang kiamat bikin saya mati, saya pengen tahu nanti di sana itu memang betul nggak ada surga, betul nggak ada neraka." Persis seperti halnya Fir'aun. Tatkala dikatakan bahwa Tuhannya Musa ada di langit sana, dia panggil Haman, menterinya itu. "Wahai Haman, sini. Ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la udhunnuhu kadhiba." Wahai Haman, tolong Anda buat sekarang juga yang menara yang tinggi pencakar langit yang bisa saya naikin sampai atasnya. Saya pengen longok, bener nggak di sana ada Tuhannya Musa? Dan saya yakin pasti nggak ada, karena saya yakin Musa adalah pendusta. Orang kalau sudah ingkar tuh ngejabanin aja, Pak. Ya, ngejabanin aja. Nah, sehingga ketika Allah katakan ayyana mursaha, fima anta min dzikraha, apa sih sebenarnya yang pengen engkau dapatkan itu? Dalam hal apa Anda ingin mengingat itu? Kiamat itu semakin kita yakin akan kedatangannya dengan cara semakin sering kita mengingat dan menjadikan dia sebagai tazkirah kita, peringatan. Sehingga orang yang sangat melupakan akhirat, dia akan semakin ingkar dengan kiamat. Dan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita melalui Nabi-Nya untuk banyak-banyak kita lakukan dua. Pertama adalah uzkurullaha dzikran katsira. Zikir, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah perbanyak mengingat mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, ai al-maut, yaitu kematian. Salat tidak disuruh salat yang banyak, puasa nggak disuruh puasa yang banyak, zakat nggak disuruh zakat yang banyak, haji nggak disuruh haji yang banyak. Ingat Allah disuruh banyak, ingat mati disuruh banyak. Keduanya perintahnya zikr, mengingat. Fima anta min zikraha. Anda ingin mengingatnya sebagai apa kiamat itu? Ya. Nah, kemudian ila rabbika muntahaha. Kalau memang betul-betul ingin mengingat akhirat itu, ingatlah bahwa akhir dari segala sesuatu adalah Allah. Caranya begitu. Supaya menghindari tasalsulat. Contoh sederhana. Ya. Dalam ilmu tasawuf bisa diajarkan begini. Adanya kita, wujuduna biijadillah. Keberadaan kita itu karena Allah yang mengadakan. Bagaimana membuktikannya? Baik. Sebelum kita siapa? Ayah ibu. Sebelum ayah ibu siapa? Ayah ibunya lagi. Sebelumnya siapa lagi? Terus sampai Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam siapa? Sama halnya ketika kita misalnya mau makan beras. Beras ini dari warung. Warung beli di mana? Di Tengkulak. Tengkulak dari mana? Petani. Petani ngambil dari mana? Dia nanam. Nanamnya gimana? Terus ujungnya siapa? Allah. Ya. Kita telusuri penyakit COVID. Ini kayaknya kena di kantor nih. Ini kayaknya pas kena di kereta nih. Terus kayaknya pas lagi pakai helmnya Gojek nih katanya. Terus wah, sampai kenanya mana? Allah sudah. Makanya ila rabbika muntahaha. Muntaha itu artinya akhir, ujung dari segala sesuatu. Ila rabbik, hanya kepada Allah. Renungkan itu untuk menghadirkan makna akhirat yang sebenar-benarnya, untuk menghadirkan kiamat sebagai cita rasa dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa kita sampaikan, insyaallah.
pekan depan kita akhiri An-Nazi'at, sisa 4 ayat ya, 3-4 ayat lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga yang berangkat haji Allah mudahkan. Kabarnya ada 6 orang ya. Insyaallah semoga Allah lancarkan, Allah sehatkan, Allah afiatkan, pulang mendapatkan haji yang mabrur. Ya, berangkatnya bisa macam-macam hajinya Pak ya. Bisa haji abidin bisa ya, atas biaya dinas. Ada haji kosasih, ongkos dikasih. Ada haji dadang, haji dapat modal dagang. Ada haji budi, bawa uang dikit ya. Apapun nama hajinya ketika berangkat, yang penting pulangnya haji mabrur semuanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.